Pancasila sebagai dasar negara. Ketika kelas 7, kalian sudah belajar materi sejarah kelahiran Pancasila. Nah, di kelas 8 ini, kita akan belajar tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Apa saja kedudukan dan fungsi Pancasila? Ayo kita belajar bersama. Pancasila berarti 5 dasar. Kelima sila ini merupakan satu kesatuan dan saling berkaitan. Tidak bisa dipisahkan antara satu sila dengan sila lainnya. Juga tidak bisa dipecah-pecah atau diringkas menjadi 3 atau 1 sila. Sila pertama mendasari dan menjiwai 4 sila lainnya. Sila kedua dijiwai oleh sila pertama dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dijiwai oleh sila pertama dan kedua, serta menjiwai sila keempat dan kelima. Demikian seterusnya. Landasan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Maha Esa mewujudkan perikemanusiaan yang adil. Dengan keadilan itu kualitas peradaban bangsa akan terus meningkat. Sila ketuhanan yang Maha Esa hendaknya meyakinkan segenap bangsa Indonesia untuk bersatu padu dan mewujudkan persatuan nasional. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengarahkan musyawarah mufakat sebagai bentuk implementasi kedaulatan rakyat. Sila ketuhanan yang Maha Esa juga mendorong kepada cita-cita terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian pasti tahu bangunan, kan? Semakin tinggi bangunan, maka semakin dalam pula fondasinya. Mengapa? Fondasi itulah yang menopang tegaknya bangunan tersebut. Ia akan tetap tegak berdiri meski dihempas badai. Kalian juga pasti tahu pohon, kan? Apa yang membuat pohon tegak dan kokoh? Ya, akar yang menghunjam ke dalam tanah, menjadikan pohon tegak tinggi menjulang. Demikianlah gambaran Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan fondasi bagi tegaknya bangsa Indonesia. Semakin kokoh pengamalan Pancasila dalam bernegara, maka semakin kokoh pula bangunan negara Indonesia. Indonesia negara besar dengan puluhan provinsi, belasan ribu pulau, dan ratusan juta jiwa penduduknya dengan keragamannya. Maka, perlu landasan atau fondasi kokoh untuk dapat tetap menopang tegak berdirinya negara Indonesia. Landasan tersebut merupakan nilai-nilai yang mendasari negara Indonesia. Nilai-nilai itu pula yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Dan, Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dalam menyelenggarakan negara Indonesia. Setiap negara mesti memiliki landasan dengan cara apa negara tersebut diselenggarakan. Ada negara yang mendasarkan penyelenggaraan negaranya atas dasar kapitalisme, komunisme, sekularisme, dan lainnya. Bagi negara Indonesia dasar penyelenggaraan negara tersebut adalah Pancasila, yaitu 5 sila dasar yang menjadi fondasi dalam semua aspek penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara termaktub jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengacu pada kalimat, negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, menegaskan bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengandung konsekuensi bahwa setiap aspek penyelenggaraan negara mesti mengacu dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mulai dari penyelenggaraan pada lingkup pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang terkecil. Sila ketuhanan yang Maha Esa memberikan pengertian bahwa dalam menyelenggarakan negara mesti didasarkan pada nilai ketuhanan. Maka, dalam pasal 29 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 ditegaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa.
Artinya, tidak boleh ada kebijakan-kebijakan negara yang menyalahi nilai ketuhanan. Misalnya, negara membolehkan ateisme ada dan menyebar di Indonesia. Ini menyalahi Pancasila Sila ke-1. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan makna dalam menyelenggarakan negara mesti menghormati nilai kemanusiaan yang didasari atas sifat adil dan beradab. Artinya, tidak boleh ada kebijakan-kebijakan negara yang mencederai nilai kemanusiaan yang beradab dan rasa keadilan. Misalnya, negara mengeluarkan kebijakan pembangunan, tetapi mengorbankan hak-hak rakyat. Sila Persatuan Indonesia memberikan makna bahwa dalam menyelenggarakan negara mesti menjaga nilai persatuan bangsa. Artinya, tidak boleh ada kebijakan-kebijakan negara yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Sebaliknya, negara harus menjaga keutuhan dan kesatuan Indonesia. Misalnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan perundangan yang menyudutkan nilai-nilai luhur salah satu masyarakat daerah di Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan makna bahwa dalam menyelenggarakan negara mesti mendahulukan nilai musyawarah untuk mufakat. Artinya, tidak boleh ada kebijakan-kebijakan negara yang dalam proses pengambilan keputusannya diambil secara otoriter tanpa memperhatikan nilai-nilai musyawarah untuk mufakat. Misalnya, pemerintah mengeluarkan perundangan tanpa melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan makna bahwa dalam menyelenggarakan negara mesti mengutamakan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, tidak boleh ada kebijakan-kebijakan negara yang hanya menyejahterakan sebagian warga negara. Sebaliknya, negara harus mewujudkan kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalnya, pemerintah mengutamakan kepentingan para pengusaha dalam perizinan eksplorasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan masyarakat sekitarnya. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945 secara yuridis konstitusional berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Rumusan lengkap sila-sila dalam Pancasila dimuat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan, pembacaan, pengucapan sila-sila Pancasila. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945, juga dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor 18, MPR, 1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR Nomor 2, MPR, 1978 dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kalian sekarang menjadi paham kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dalam kehidupan di sekolah, kalian bisa mempraktikannya ketika pengambilan keputusan-keputusan dalam lingkup organisasi siswa intrasekolah, OSIS. Lakukanlah musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan organisasi. Ketua OSIS tidak boleh otoriter memutuskan sendiri tanpa bermusyawarah dengan pengurus OSIS lainnya.